Ya, langsung saja kita bahas tentang pengenalan sarana dan prasarana serta COVID-19. Untuk bahasan yang pertama terkait pengenalan sarana dan prasarana. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita harus tahu dulu pengertian sarana dan prasarana. Apakah sarana itu? Yaitu perlengkapan sekolah yang dapat dipindah-pindahkan. Kemudian prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Di sini nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi, termasuk contoh dari sarana itu sendiri. Apa saja sih contohnya? Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa sarana itu dapat dipindah, otomatis meja dan kursi. Yang selanjutnya yaitu ada sapu, ada tempat sampah, ada gayung, dan masih banyak lagi lainnya sarana ada di SMK. Dan di sini perlu diperhatikan, apabila siswa-siswi merusak sarana yang ada, maka wajib mengganti. Kemudian prasarana yang ada di SMK Brawijaya Kepung, selain ada gedung dan ruang kelas, maka di sini ada ruang kantor, kemudian ada ruang guru, RPK UTKB, RPK RPL, toilet guru dan siswa, UKS, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya tunjukkan dinas sekolah. Ada perbedaan warna, untuk yang warna biru, kemudian hijau, dan lain sebagainya, pasti akan kalian pahami. Nanti kalau kalian sudah berada di SMK Brawijaya, di lingkungan SMK Brawijaya. Nah, untuk kelas, pembagian kelasnya nanti akan disampaikan di papan pengumuman. Jadi tidak perlu khawatir, tidak usah bingung, tunggu saja pengumuman. Nah, perlu saya jelaskan di sini yaitu tanda merah, atau di sini ada warna merah. Apa sih Bu yang warna merah? Ini adalah pembuangan akhir. Nah, saya harapkan jangan melakukan kegiatan di atas tanda merah ini. Lokasinya adalah sebelah baratnya toilet. Nah, toilet siswa ini ada 4. Nah, sebelahnya ini ada tanda merah yang tidak boleh kalian lewati. Tidak boleh kalian lakukan kegiatan di atasnya. Karena apa? Takutnya nanti merusak. Nah, kemudian bagaimana arah atau literatur atau arah-arah menuju ke lokasi parkir. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa lokasi parkir untuk SMK Brawijaya ada 2, yaitu yang pertama eksternal dan internal. Yang eksternal kita kerjasama dengan pihak luar, kemudian internal yaitu yang ada lokasinya ada di dalam lingkungan sekolah atau di area sekolah. Nah, jalur untuk masuk ke SMK Brawijaya, pengendara maupun siswa lainnya yaitu melewati pagar belakang. Nah, di sini berlaku juga untuk pengendara yang mungkin pengendara sepeda motor yang membawa kendaraannya. Nah, dari pintu keluar ini atau pintu masuk dari timur ini, kalian akan melakukan kegiatan cek suhu. Nah, nanti setiap kalian masuk sebelum pembelajaran atau mulai masuk ke area SMK Brawijaya, maka kalian harus cek suhu dulu. Kemudian ada area cuci tangan di sebelah lantai 1 atau di bawahnya tangga. Di situ tertera jelas yaitu tempat cuci tangan bagi siswa yang masuk ke SMK Brawijaya Kepung. Nah, untuk jalur parkir internal yaitu ikuti jalur kuning ini. Jadi nanti sebelah baratnya bangunan bertingkat, kalian langsung menuju ke selatan, kemudian belok ke barat. Nah, di sini adalah lokasi parkir. Nah, harapan saya di sini kalian menatanya harus rapi, jangan berantakan. Kalau sampai berantakan, pasti akan saya tegur dan maaf. Untuk selanjutnya harus parkir di luar. Nah, kemudian upaya pemeliharaan sarpras itu ada harian, ada mingguan, dan ada periodik. Nah, dari ketiga upaya pemeliharaan ini, yang paling penting itu adalah harian sebenarnya. Nah, kami tidak akan melakukan mingguan dan periodik secara keras atau secara besar-besaran. Kalau harian ini kalian lakukan betul,
Nah, apa saja sih harian itu? Yaitu membersihkan ruang kelas dengan sesuai jadwal piket, membersihkan koridor, ventilasi dan halaman, membersihkan pintu dan jendela, menyirami tanaman hijau, kemudian membersihkan dan menyiram kamar mandi WC, membersihkan dan mengeringkan lantai yang terkena air hujan, dan masih banyak lagi untuk kegiatan harian. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan juga alur laporan. Apabila ada permasalahan sarana dan prasarana, langsung difoto saja. Siapa Bu yang boleh melaporkan? Nah, yang boleh melaporkan adalah siapa saja, yaitu anggota atau termasuk anggota kelas atau termasuk warga SMK Brawijaya Kepung, yaitu responnya bisa ketua kelas, perangkat kelas ya, kemudian anggota kelas. Cukup difoto, kemudian dilaporkan. Lapornya ke siapa? Ke wali kelas. Nah, nanti wali kelas bisa menindaklanjuti atau menyampaikan ke Wakasarana Prasarana, atau mungkin kalian kenal dengan saya sebagai Wakasarananya, maka kalian bisa langsung lapor ke Bu Anis sebagai Wakasarprasnya. Nah, dengan menggunakan foto ini loh Bu, dan menjelaskan juga foto plus lokasinya. Nah, kenapa perlu adanya laporan? Karena semua sarana yang ada di SMK ini sepengetahuan saya, maka dari itu saya minta tolong kepada kalian untuk melaporkan kepada wali kelas ataupun saya.